Selamat pagi anak-anak, selamat pagi mama papa yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan ya. Nah anak-anak, di pertemuan kita kali ini Bu Diah akan mengajak anak-anak semua untuk belajar bersama-sama tentang alat komunikasi. Nah apa saja itu topik-topiknya? Yuk sama-sama kita saksikan video yang berikut ini. Anak-anak, di pertemuan kita kali ini, Bu Diah akan mengajak anak-anak untuk sama-sama belajar tentang tema baru, yaitu temanya tentang alat komunikasi dengan subtema jenis-jenis alat komunikasi. Nah, anak-anak, sebelum kita ke topik-topik alat komunikasi, kita harus tahu dulu apa itu artinya alat komunikasi. Nah, alat komunikasi itu adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau berita kepada seseorang. Nah, contoh-contoh alat komunikasi ini sangat banyak ya anak-anak ya. Yaitu ada koran, ada televisi, ada HP, telepon, ada lonceng, ada surat, dan masih banyak lagi macam-macam alat komunikasi lainnya. Nah, sekarang kita harus tahu dulu apa saja topik-topik yang akan kita bahas di minggu ini. Yang pertama yaitu ada komputer, yang kedua televisi, yang ketiga ada tip atau radio, yang keempat ada handphone, dan yang terakhir kita akan membahas tentang surat. Nah anak-anak, yuk sekarang kita ke topik yang pertama yaitu tentang komputer. Anak-anak semua pasti pernah melihat komputer ya. Nah, komputer ini adalah alat komunikasi yang digunakan menggunakan jaringan internet maupun juga tidak menggunakan jaringan internet. Nah, selain digunakan untuk berkomunikasi, komputer ini juga digunakan untuk mengetik, untuk mendesain gambar, untuk menonton film, menonton berita, dan lain-lain. Dan juga biasanya komputer ini bisa digunakan oleh mama ataupun papa untuk bekerja. Nah anak-anak, selain komputer ini ada juga alat komunikasi yang hampir mirip dengan komputer, yaitu laptop. Cuma yang membedakan kalau laptop itu bisa dibawa kemana-mana, sedangkan komputer biasanya hanya bisa ditaruh di dalam suatu ruangan saja. Nah sekarang yuk kita sama-sama perhatikan, ini Bu Diah punya gambar komputer dan di sebelah ini adalah gambar laptop. Nah anak-anak bisa membedakan ya. Jadi kalau komputer ini biasanya hanya bisa ditaruh di dalam ruangan, lalu biasanya ditaruh di atas meja, ada printernya juga ya anak-anak ya. Dan kalau yang di sebelahnya ini adalah laptop. Jadi laptopnya ini sangat praktis anak-anak. Jadi kalau sudah selesai dipakai, ini bisa ditutup, dimasukkan tas, dan bisa dibawa kemana-mana. Nah anak-anak, sekarang kita ke topik yang kedua, yaitu tentang televisi atau TV. Nah televisi ini merupakan media telekomunikasi yang terkenal dan berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suaranya. Nah, hampir semua orang itu memiliki televisi anak-anak ya, agar bisa mendapatkan informasi baik berupa berita ataupun siaran hiburan lainnya. Nah, anak-anak, yuk sekarang kita lihat gambar televisi. Nah, Bu Diah ini punya gambar yang di atas ini adalah televisi yang bentuknya tabung ya anak-anak ya. Kalau zaman dulu bentuk TV-nya seperti ini. Dan zaman dulu sekali televisi atau TV ini siarannya itu masih berwarna hitam putih. Nah kalau yang di bawah sini ini TV yang zaman sekarang ya, modelnya model zaman sekarang. Jadi warnanya sudah tidak hitam putih lagi siarannya, jadi sudah berwarna ya anak-anak ya. Nah sekarang yuk kita ke topik yang ketiga, yaitu kita akan membahas tentang tip atau radio. Nah di rumah siapa yang punya tip atau radio? Nah anak-anak, tip atau radio ini adalah alat telekomunikasi yang hanya bisa didengarkan tanpa kita bisa melihat gambarnya. Nah, kita di tip ini bisa mendengarkan berita, acara musik, kuis, dan masih banyak lagi acara-acara di radio atau tip yang lainnya. Nah, tip bisa juga digunakan untuk kita mendengarkan lagu-lagu kesukaan kita dengan cara memasukkan CD ataupun kaset di dalamnya.
Nah, anak-anak, sekarang kita coba lihat gambar-gambar tip atau radio. Nah, anak-anak punya bentuk radio atau tip yang seperti apa? Ada yang seperti di gambar ini? Nah, ini yang di atas ini radio ya anak-anak ya. Kalau bentuknya seperti ini itu tidak bisa dimasukkan kaset atau CD. Nah, kalau bentuk radio atau tipnya seperti ini atau yang di bawah ini itu bisa dimasukkan CD di atasnya atau dimasukkan kaset. Nah, ini kaset. Kalau zaman sekarang mungkin susah ya anak-anak ya menemukan atau membeli kaset ini. Tapi kalau CD seperti ini itu bisa kita beli di toko-toko kaset atau CD ya. Nah, jadi ini lempengan CD ini bisa kita masukkan di atasnya, lalu kita putar musik atau lagu-lagu kesukaan kita. Nah, anak-anak, yuk sekarang kita bahas tentang topik yang keempat, yaitu tentang HP atau handphone. Ini Bu Diah yakin bahwa mama papa di rumah pasti punya HP ya anak-anak ya. Nah, handphone ini adalah merupakan alat telekomunikasi elektronik dua arah yang bisa dibawa kemana-mana. Dan juga HP ini memiliki kemampuan untuk menyampaikan pesan tulisan, suara, gambar, ataupun video. Nah, di dalam HP ini kita juga bisa main game ya anak-anak ya. Tapi Bu Dia sarankan untuk anak-anak semua yang ada di rumah, ingat jangan selalu atau sering-sering main HP. Karena bisa mengakibatkan mata kalian bisa rusak ya anak-anak ya. Karena ada radiasi di dalam HP yang sangat tidak baik untuk kesehatan mata kalian. Nah anak-anak, yuk sekarang kita lihat Bu Dia punya gambar HP. Nah coba lihat ini gambar yang di sini. Ini HP yang bentuknya zaman dulu sekali anak-anak. Waktu pertama HP keluar mungkin bentuknya seperti ini. Kalau HP zaman dulu itu hanya bisa mengirimkan pesan atau berita berupa tulisan ataupun suara saja. Jadi tidak ada video ataupun gambar ya anak-anak ya. Tapi kalau zaman sekarang HP-nya sudah canggih, bentuknya juga seperti ini anak-anak ya. Jadi kita bisa main game, lalu bisa melihat video ataupun gambar. Nah sekarang yuk kita ke topik yang terakhir, yaitu topik yang kelima, yaitu tentang surat. Nah surat ini adalah alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau berita secara tertulis ya anak-anak ya kepada seseorang atau instansi. Nah instansi ini bisa perkumpulan, perkantoran, perusahaan, dan lain-lain tentunya dengan kata atau bahasa yang sopan. Nah kalau anak-anak ingin mengirim surat terhadap kerabat atau keluarganya yang ada jauh, yang ada di luar kota, jadi anak-anak kalau sudah bisa menulis, tulis surat dulu, lalu nanti suratnya dibawa ke kantor pos ya anak-anak ya. Lalu nanti dari kantor pos baru dikirim ke tujuan yang anak-anak inginkan dengan diantar oleh tukang pos. Nah anak-anak, yuk sekarang kita sama-sama lihat bagaimana bentuk surat dan amplopnya. Nah coba perhatikan, ini adalah bentuk surat. Jadi kalau anak-anak sudah bisa menulis, jadi anak-anak bisa menulis sendiri di sini ya, mau mengirimkan kabar kepada keluarga yang jauh dari rumah kalian, jadi bisa ditulis dulu. Lalu setelah menulis surat, anak-anak bisa memasukkannya ke dalam amplop sini ya anak-anak ya. Setelah anak-anak memasukkan amplop suratnya, lalu anak-anak bisa pergi ke kantor pos. Nah, coba perhatikan ini gambar kantor pos. Jadi di daerah kita juga ada kantor pos ya anak-anak ya. Nah, nanti kalau sudah ke kantor pos, di sana kita akan membeli perangko namanya. Jadi beli perangko, kemudian ditempel. Nah, seperti ini di depan amplop suratnya. Lalu anak-anak memberikan alamat. Nah, kemana anak-anak mau kirim? Di situ tulis alamatnya anak-anak ya. Nah, setelah itu nanti kita masukkan ke dalam kantor posnya dan diantar oleh tukang posnya. Coba lihat anak-anak, ini tukang pos ya. Jadi pakai sepeda motor yang berwarna orange ya. Lalu nanti dari tukang posnya ini akan diantar surat kalian ke tujuan yang anak-anak inginkan. Nah anak-anak, demikianlah pembahasan atau pembelajaran kita tentang alat komunikasi dan topik-topiknya. Semoga kalian mengerti ya. Sekian dan terima kasih. Nah anak-anak, bagaimana video pembelajaran tadi?
Bu Dia harap agar semua bisa mengerti anak-anak ya. Nah, pesan Bu Guru untuk anak-anak semua yang ada di rumah, jika kalian menyaksikan atau menonton televisi, ingat jaraknya tidak boleh terlalu dekat ya anak-anak ya, karena itu dapat merusak atau mengganggu kesehatan mata kalian. Dan juga jika kalian menggunakan HP di rumah, jangan atau tidak boleh terlalu sering. Itu juga dapat mengakibatkan kesehatan mata kalian bisa terganggu karena radiasi yang ada di HP itu sangat berbahaya anak-anak. Dan jangan lupa jika kalian keluar rumah tetap menggunakan masker dan jaga kesehatan. Dan sampai jumpa lagi di video-video pembelajaran berikutnya. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa.